harusnya Garuda, kenapa mesti naga? Itu arogansi. Itu program OPA, operasi penyelamatan aduan. PSN dibekukan, hilang. Tapi PIK 2-nya diselamatkan. Kesultanan Banten yang berbasis agama dulu dan budaya itu terinjak-injak. Satu itu adalah gambaran penjajahan oligarki, gitu ya. Jadi Pak Prabowo sendiri bilang negara dalam negara, ada perumahan eksklusif. Itu PIK 1, PIK 2, gitu. Itu tidak boleh ada. Berarti itu sebenarnya secara hati nurani kepemimpinan itu tidak benar. Itu tidak memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa makmur, karena adanya PIK 2 dan PIK 1 itu menggambarkan social gap yang tajam, gitu. Bahkan sudah menusuk ke aspek-aspek ideologi negara, simbol negara. Di sana didirikan patung naga. Patung naga itu adalah representasi dari Cina, RRC. Itu, nah kita mah punya lambang negara Garuda, harusnya Garuda, kenapa mesti naga? Itu arogansi, itu victory lap, gitulah, semacam dia telah menang, saya menang, kami. Makanya PIK 1, PIK 2 harus dilawan, tapi benahi. Awalnya soal PSN, yaitu sebagai program strategis nasional, gitu kan, yang aneh. Ini masa Jokowi ini aneh, masa PSN diberikan ke Agung Sedayu Group dan Salim Group. Itu baru, itu biasanya kepada pemerintah untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat serta pemerataan pertumbuhan masyarakat ekonomi. Itu PSN, ini diberikan ke sana, akhirnya dikoreksi, kan, gitu, hilang PSN. Tapi itu program OPA, operasi penyelamatan aduan, gitu ya. Karena ada 3 case di sana. Satu soal pagar laut, gitu kan, yang tiba-tiba kok ada pagar laut. Kedua, sertifikat HGB dan hak milik, kok laut disertifikat. Yang ketiga, penyimpangan PSN oleh PIK 2, gitu. Maka rupanya win-winnya, gitu, win-winnya, dan itu operasi penyelamatan aduannya adalah oke, pagar laut bongkar, sertifikat hak guna bangunan dan hak milik dimasalahkan, muncul 4 tersangka, yang tertinggi jabatannya Kades Kohon, gitu kan. Itu paling tinggi itu Kehen, ya si Kehen itu ya, kepala desanya yang tertinggi. Itu soal sertifikat. Tapi yang ketiga PSN, karena sudah disimpangkan, PSN dibekukan, hilang. Tapi PIK 2-nya diselamatkan. Aduan, bawa-bawa bersama dengan konglomerat lain, kumpul-kumpul dengan istana, gitu kan. Itu adalah demonstratif dari kemenangan, suksesnya operasi penyelamatan aduan, gitu. OPA dan omanya operasi menyelamatkan Antoni Salim. Jadi OPA, gitu ya, sukses. Itu tidak diganggu. Itu soal PIK 2. Masyarakat Banten terhinakan, gitu. Kesultanan Banten yang berbasis agama dulu dan budaya itu terinjak-injak oleh budaya lain dan mungkin juga agama lain.
Gitu. Jadi menurut saya PIK 2 ini adalah simbol dari penindasan. Maka terlihatlah penyingkiran-penyingkiran, pengerusan-pengerusan, bahkan juga penegakan kedaulatan negara yang lain, etnis lain. Kalau saya berani mengatakan, walaupun semua etnis pasti ada yang baik, ada yang jahat, tapi etnis Cina jahat ini tercermin pada perilaku di PIK 2.